Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan PJ Matematika Minat kelas 11. Materi yang kita bahas masih di KD 3.1 yaitu persamaan trigonometri. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C dan bentuk kuadrat. Nah, yang pertama persamaan trigonometri berbentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Nah, yang pertama kita harus mengubah bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C menjadi bentuk K cos X min alpha sama dengan C, dimana untuk K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan untuk alfanya adalah inverse dari tangan A per B. Ingat ya, dimana A itu adalah yang di belakang sin, sedangkan B itu adalah yang di belakang cos, sehingga rumusnya A per B. Nah, untuk contoh soalnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 6 sin X ditambah K2 cos X sama dengan 2 untuk intervalnya dari 0 sampai 360 derajat ya. Di sini yang pertama kita nyatakan dulu ke dalam bentuk umumnya ya. Akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2, di mana bentuk umumnya itu adalah A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Berarti didapat di sini A-nya itu sama dengan akar 6, untuk B itu adalah akar 2, dan untuk C-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat A, B, dan C, kita harus mencari nilai K, dimana untuk K itu rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dimana A-nya itu adalah akar 6. Berarti di sini akar 6 dikuadratkan itu kan sama aja dengan 6 ditambah akar 2 kuadrat, di sini berarti sama aja dengan 2. 6 tambah 2 sama dengan akar 8 atau sama aja dengan 2 akar 2. Nah, setelah kita tahu nilai K, sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus mencari nilai alfa, dimana alfa itu adalah inverse dari tangen A per B. Berarti di sini inverse dari tangen A-nya itu adalah akar 6 per B-nya itu adalah akar 2. Berarti inverse dari tangen akar 3. Nah, berarti di sini kita harus mencari inverse dari tangen akar 3 itu adalah tan berapa yang hasilnya akar 3, yaitu 60 derajat. Nah, berarti didapat alfanya sama dengan 60 derajat ya. Setelah didapat alfanya 60 derajat, nah kita masukkan ke dalam bentuk K cos X min alpha sama dengan C. Nah, berarti di sini untuk K-nya didapat tadi 2 akar 2 cos X min alfanya 60 derajat sama dengan C-nya adalah 2, atau cos X min 60 derajat kita nyatakan menjadi 2 per 2 akar 2 nya pindah ke bawah, sehingga di sini cos X min 60 derajat itu sama aja dengan 2 dibagi 2 habis ya, berarti 1 per akar 2 atau sama aja dengan 1 per 2 akar 2 ya, dirasionalkan. Nah, setelah ini berarti ini bentuknya itu adalah cos X min 60 derajat sama dengan A ya, maka kita harus mengubah ke dalam bentuk cos X sama dengan cos alpha ya. Berarti cos X min 60 derajat sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu cos berapa? Cos 45 derajat ya. Nah, berarti di sini kita kembali lagi ke persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alpha, yaitu X min 60 derajat sama dengan 45 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat. Nah, ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 60 derajat, yaitu X-nya 105 derajat ya. Nah, selanjutnya ingat ya, untuk rumus dari cos X sama dengan cos alpha itu rumusnya adalah X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan min alpha tambah K kali 360
derajat. Nah, di sini sudah dapat X-nya 105 derajat. Nah, sekarang kita cari untuk nilai X yang lainnya. Berarti di sini masukin aja ke rumus untuk yang X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Misalkan kita masukkan untuk K-nya sama dengan 0, berarti di sini untuk X-nya adalah alfa ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat, berarti sama aja dengan 105 ditambah 0, yaitu 105 derajat ya. Kalau misalkan kita masukkan K-nya sama dengan 1, berarti sama aja dengan 105 ditambah 1 dikali 360 derajat, berarti 465 derajat, tidak memenuhi ya. Berarti kita ambil yang memenuhi. Yang memenuhi itu yang 105 derajat. Untuk yang kedua, yang X sama dengan alfa min alfa tambah K kali 360 derajat, berarti di sini kita masukkan saja untuk nilai K-nya sama dengan 0, berarti di sini negatif 105 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, berarti negatif 105 derajat, tidak memenuhi ya karena 0. Kita cari untuk K-nya yang 1, berarti 105 derajat negatif ya ditambah 1 dikali 360 derajat, berarti 255 derajat ya. Ini memenuhi gitu. Berarti didapat di sini untuk HP-nya yang memenuhi itu adalah yang 105 derajat dan 255 derajat. Nah, itu untuk penyelesaiannya. Sekarang misalkan bentuk di soalnya, ubahlah bentuk persamaan akar 3 cos X ditambah sin X ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C, serta tentukan nilai K dan alfa. Nah, kalian harus teliti di sini ya, karena soalnya tidak selalu bentuknya sin dulu baru cos, tapi di sini cos dulu baru sin. Nah, maka kalian jangan terkecoh. Berarti di sini ketika bentuknya akar 3 cos X plus sin X, nah kita rubah dulu ke dalam bentuk A sin X tambah B cos X, berarti sin dulu di depan, berarti sin X ditambah akar 3 cos X gitu ya. Jadi di sini kan kalau tidak ada sama dengan 0 ya. Nah, berarti didapat di sini untuk A-nya itu adalah ini di belakang sudut sin yaitu 1, B-nya sama dengan yang di belakang sudut cos yaitu akar 3, dan C-nya ini 0. Nah, berarti untuk bentuk K cos X min alfanya di sini sama aja dengan kita harus cari dulu ya nilai K dan alfanya. K-nya itu sama aja dengan tadi rumusnya ini ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat, berarti akar dari 1 ditambah akar 3 dikuadratkan 3 ya, berarti akar 4 yaitu 2. Dan untuk alfanya itu adalah inverse tangen dari A per B. A per B nya itu adalah 1 per akar 3 atau sama aja dengan 1/3 akar 3 ya. Inverse tangen dari 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat ya, berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, setelah didapat alfanya 30 derajat dan tadi K-nya 2, berarti bentuknya untuk K cos X min alfa sama dengan C itu adalah 2 cos X min 30 derajat sama dengan C-nya di sini 0 ya, seperti itu. Berarti cos X min 30 derajat sama aja dengan ini 0/2 atau 0 gitu ya bentuknya. Nanti kalau untuk mencari himpunannya tinggal diselesaikan seperti tadi ya.
Mudah kan ya? Jadi kalian jangan terkecoh dengan soal karena bentuk soal bisa berbeda. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyelesaian bentuk persamaan kuadrat. Di sini tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2 sin kuadrat X ditambah sin X untuk intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Berarti di sini 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, kita keluarkan bentuk yang samanya di antara dua-duanya. Kan ini ada sin, di sini ada sin, berarti sinnya kita keluarkan ya, sin X-nya. Berarti sisanya di sini 2 sin kuadrat X dibagi sin X itu adalah 2 sin X ditambah sin X dibagi sin X 1 ya, sama dengan 0. Jadi sehingga ketika kita kalikan sin X dikali 2 sin X sama aja dengan 2 sin X kuadrat ditambah 1 dikali sin X itu adalah sin X. Nah, di sini berarti sin X sama dengan 0 dan atau ya 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini untuk sin X sama dengan 0 berarti untuk HP-nya yang ini ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 360 derajat ya. Ingat ya, untuk nih sin, misalkan ini kuadran 1 0, kuadran 2 sini kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat, ini kuadran 4 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti nilai X sama dengan 0 itu ada di 0 dan 360 derajat ya. Ini ya. Nah, sekarang yang kedua untuk 2 sin X tambah 1 sama dengan 0 yang ini ya. Nah, berarti di sini kita rubah menjadi 2 sin X sama dengan pindah ruas yang satunya ke sini jadi negatif 1. Berarti sin X sama aja dengan negatif 1/2. Nah, kita cari sin berapa yang hasilnya min setengah. Langsung aja ya biar mudah seperti ini. Nilai sin yang setengah itu adalah sin 30 derajat. Nah, di sini ingat ya, di kuadran untuk sinus, kuadran 1 positif, kuadran 2 positif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 negatif. Berarti untuk negatif itu ada di kuadran 3 dan 4. Ingat ya, di kuadran 3 itu di sini berarti 180 ditambah alfa dan di kuadran 4 itu 360 min alfa. Nah, berarti di sini untuk tadi kan setengah itu ada 30 ya. Berarti kuadran 3 di sini ini kan 30 derajat, berarti sama aja dengan 180 ditambah 30 derajat, yaitu 210 derajat. Nah, berarti X-nya sama dengan 210 derajat gitu ya. Ini cara cepatnya dengan menggunakan logika biar mudah. Bisa juga dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Selanjutnya di sini 360 derajat min alfa, berarti 360 min 30 yaitu 330 derajat ya. Berarti X sama dengan 330 derajat. Nah, gitu. Berarti di sini untuk HP-nya itu mulai dari 0, kemudian 210, kemudian 330 dan 360 derajat. Nah, gitu ya. Mudah bukan ya? Selanjutnya, dan ini untuk soal yang terakhir, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X kuadrat tambah 7 cos X min 4 sama dengan 0 untuk intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini biar mudah, ingat ya, ini untuk persamaan kuadratnya kalian harus bisa ya. Ini kita misalkan dulu. Misal untuk P adalah cos X. Kenapa P sama dengan cos X? Karena di sini ada X cos, di sini juga ada cos. Ya, berarti di sini 2 cos kuadrat X itu sama aja dengan 2P kuadrat. Karena cosnya kita ganti dengan V ya, dimisalkan ditambah 7 cos X berarti sama aja dengan 7P min 4 sama dengan 0. Ini biar mudah aja ya. Nah, ini bagaimana kalau kita misalkannya dengan bentuk lain, misalkan A, B, C, bebas, terserah ya, mau apa juga boleh.
Nah, di sini berarti 2P kuadrat tambah 7P min 4 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Berarti di sini 2P dengan P. Nah, di sini P, kemudian yang min 4 kita pecahkan ya. 4 itu berapa kali berapa, sehingga hasilnya nanti ketika jumlahkan 7. Jadi min 4 itu di sini adalah bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2, bisa 4 kali 1. Misalkan kita ambil min 4 itu min 1 dikali plus 4. Nah, kita coba buktikan ya. Min 1 kali P, min P. 2P kali 4, 8P. Min P tambah 8P, 7P. Berarti ini terbukti ya, betul. Berarti di sini untuk akarnya itu adalah 2P min 1 sama dengan 0. Berarti didapat 2P sama dengan, pindah ruas ke sini jadi 1. P sama dengan setengah. Dan satu lagi P plus 4 sama dengan 0. Berarti di sini P sama dengan min 4. Nah, berarti yang memenuhi yang ini ya. P sama dengan setengah. Nah, berapa sih nilai untuk P setengah? Karena P setengah itu berarti di sini tadi kan P sama dengan cos X, berarti cos X sama dengan setengah. Berarti berapa nilai X yang memenuhinya? Nah, biar mudah, berarti di sini jadi aja langsung ya. Bisa menggunakan rumus yang tadi atau bisa menggunakan logika di sini. Di sini tadi kuadran 1 0 sampai 90. Terus 90 sampai 180, ini sampai 270, ini sampai 360. Kalian harus ingat bahwa untuk kuadran 1 kosinus positif, kuadran 2 negatif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 positif. Karena di sini cos X sama dengan setengah positif, berarti kuadran 1 dan kuadran 4. Di kuadran 1, cos yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat. Berarti di sini untuk kuadran 4 yaitu 360 dikurangi 60 ya, yaitu 300 derajat. Nah, jadi untuk nilai X-nya itu sama aja dengan 60 derajat dan X-nya sama dengan 300 derajat. Jadi HP-nya 60 dan 300 derajat. Selesai. Seperti itu, mudah bukan? Nah, setelah ini silahkan kalian pelajari modulnya dan buku paket. Silahkan nanti kerjakan soal yang ada di modul, dikumpulkan di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.